Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT di pagi hari ini ya, di pukul 10:48 waktu Indonesia Barat. Saya Wasit Tanjung di sini akan menemani sahabat sekalian ya 1 jam ke depan ya di program Ruang Bicara ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber yang udah datang ya di studio Nur Radio. Tapi nanti kita akan spill ya. Nah, saya di sini ingin menyapa dulu nih sahabat sekalian yang sedang mendengarkan Nur Radio, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mengendarai mobil, standby di 102,7 FM. Terima kasih udah standby ya. Atau yang sedang mendengarkan Nur Radio di rumah atau juga lagi di toko yang lagi jualan, semoga dagangannya laris ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama sekalian, senang sekali rasanya kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah SWT, sehingga pada hari ini kita diberikan banyak sekali kesempatan, nikmat yang begitu banyak, maka perlu kita syukuri agar nikmat itu ditambah oleh Allah SWT. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh tidak menggunakan dengan baik, maka bisa saja nikmat itu dicabut oleh Allah SWT. Maka senantiasa kita dari kru Nur Radio ya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan terus meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini kita akan diskusi bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita. Nah, baik, saya sapa dulu ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nih ke Nur Ilmi pertama kali atau sudah pernah sebelumnya Bu? Sebenarnya sih beberapa kali mampir, cuman kalau yang hari ini kayaknya lebih spesial. Oke, lebih spesial karena ada 2 event nih. Pertama emang sekarang di SMIT Nurmi Jambi tim dari Basnas datang ke SMIT Nurmi Jambi dan pimpinannya kita tarik ke studio. Ya makanya spesial ya Bu ya. Mungkin Bu sebelum kita lebih jauh nih diskusi tentang program-program yang ada di Basnas ya. Kita ini dulu dengar dulu nih Ibu mempresentasikan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih biar sahabat Nurul ini mengetahui nih kira-kira Ibu ini siapa kok diundang di sini sih. Nah, mungkin kenalan dulu Bu. Nah, silakan Bu. Siapa ya gitu, nggak penting banget gitu ya. Insyaallah penting kok. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat Nuril yang berbahagia, perkenalkan saya Sri Rahayu. Oke. Saat ini di Basnas Provinsi Jambi saya merupakan salah satu wakil ketua. Spesifikasinya membidangi tentang perencanaan pelaporan dan keuangan, tapi juga diberi tugas tambahan sebagai komandan BTB. BTB itu Basnas Tanggap Bencana. Wow. Jadi sekarang perlu tahu nih sahabat Nuril nih, Ustadz. Basnas itu tidak melulu ngurusin tentang agama saja, tapi kita juga ngurusin tentang bencana dan segala macamnya, Ustadz. Wah, gitu. cakep. Nanti kita kupas tuh yang itu iya tuh ya. Oke, siap. Oke. Terus apa lagi Bu? Bidang Ibu nih emangnya spesialisnya tuh ngapain aja sih Bu sebenarnya? Kan Ibu tuh udah di provinsi dapat juga ya. Kalau tadi juga di Tanggap Bencana juga ada tuh. Nah, itu apa saja Bu aktivitas-aktivitasnya? Ya, kalau di Basnas hari ini programnya sebenarnya kita selalu menyebutnya Jambi 5. Jambi 5. Oke. Jambi 5 itu yang pertama adalah Jambi Cerdas. Oke. Jambi Cerdas itu program-program Basnas lebih mengarah kepada peningkatan pendidikan di Provinsi Jambi. Oh, oke. Nah, jadi ada beasiswa untuk anak-anak S1, S2, S3. Beasiswanya itu penyelesaian akhir yang pasti. Tapi ada juga beasiswa full untuk anak-anak S1. Oh, oke. Apa itu namanya? Namanya itu S1 keluarga, 1 sarjana. Kami menyebutnya SKSS. SKSS. Jadi untuk keren. keluarga-keluarga yang belum punya sarjana, maksudnya keluarga yang kurang mampu. Betul, gitu ya. Iya. Yang anaknya cerdas, yang misalnya punya skill hafiz Quran, punya skill apalah, pokoknya yang punya skill khusus yang bisa ditonjolkan, silahkan datang ke Basnas. Oh, Masya Allah. Daftar dulu ke salah satu universitas. Diterima Universitasnya terserah, asal di Indonesia. Swasta juga nggak apa-apa Bu ya? Boleh, nggak apa-apa. Kemudian lulus, setelah lulus nanti datang ke Basnas, mengajukan bantuan. Setelah kami seleksi,
terus diverifikasi, betul, survei ke rumah, cek ya, memastikan betul. bahwa ini semuanya benar, Benar, dan masuk dalam 8 asnaf, kami siap bantu. Oh iya ya, kan ikut juga Al-Qur'annya ya. Oh iya dong, harus dong. Iya, betul, itu betul, landasan syar'i yang tidak boleh dilanggar oleh Basnas. Siap. Oke, itu satu ya, Jambi cerdas. Jambi cerdas. Berikutnya apa lagi, Bu? Yang kedua adalah Jambi Sehat. Jambi Sehat. Oke. Kalau Jambi Sehat ini programnya berurusan dengan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi. Ada bantuan alat kesehatan. Oke. Ada bantuan pembayaran BPJS. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya BPJS, tapi kondisinya darurat ya, tidak kemudian semua masyarakat Jambi yang BPJS-nya nunggak dibayarin Basnas, enggak dong. Betul. Tapi dalam kondisi bahwa si Fulan ini sakit, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya nunggak karena tidak bisa membayar dengan kriteria masuk di 8 asnaf. Ya. Silahkan mengajukan ke Basnas. Kami akan bantu penyelesaian tunggakannya supaya beliau bisa dilayani di rumah sakit. Oh, begitu. Masya Allah, keren. Jadi bidang pendidikan masuk, bidang kesehatan masuk. Nah, berikutnya apa lagi nih, Bu? Yang ketiga itu Jambi Sejahtera. Jambi Sejahtera. Jambi Sejahtera ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat Jambi. Wah, masuk ke ekonomi juga ya. Dong. Keren. Basnas itu gimana, Bu? itu kan juga ikut bertanggung jawab untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi. Wah, masuk ke salah satu bagiannya, Bu. Oh iya dong. Padahal yang kita tahu selama ini kan, Basnas kan hanya menampung zakat, habis itu disalurkan, hanya itu saja. Kan? Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lapar saat itu gitu ya. Iya, betul. Tapi hari ini enggak, Mas. Paradigmanya udah digeser. Berubah, keren. Iya, bahwa Basnas hari ini uang zakat itu sudah dimanfaatkan untuk bagaimana masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya juga. Oh, cakep. Gitu. Iya. Bahkan itu anggarannya lebih besar dibanding yang lain. Iya loh, karena mau butuh beli alat-alatnya barangkali Bu ya. Betul. Jadi Basnas itu tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tapi dari awal memang mustahiknya ada yang kita pilih, kemudian kita latih, kita bekalin alat-alat, kita kasih modal, dan yang penting juga kita dampingi. Ini paket lengkap nih ya. Oh iya dong. Keren, profesional banget ya. Iya harus begitu, karena memang itu pun menjadi salah satu amanat dari Basnas RI gitu. Jadi memang hari ini Basnas secara nasional programnya sudah semuanya hampir mirip-mirip dan salah satu fokusnya memang ekonomi begitu. Oke, masuk pendidikan masuk, kesehatan masuk, ekonomi masuk. Tapi tadi saya tertarik sih kalau yang ekonomi ini kan, karena ya masyarakat yang tadinya mungkin sebagai mustahik Bu ya, betul. bisa naik level tuh jadi muzaki kalau sudah punya usaha Bu ya. Dong, dan saat ini Mas yang kok manggilnya Mas ya, harusnya Ustadz ya. Bebas nggak apa-apa. Oke. Dan saat ini itu yang sedang didampingi oleh Basnas Provinsi Jambi di Kota Jambi itu ada yang sudah jalan 3 tahunan itu ada 50 UMKM? Zmart namanya. Oh, apa bukan tuh? UMKM. Zmart itu adalah masyarakat yang punya usaha kelontongan, jualan kelontongan. Kita kasih modal tambahan, kemudian kita dampingin supaya mereka mandiri. Gitu, jadi scale up dari yang sudah ada gitu Bu ya. Yes. Nah, itu namanya Zmart. Ada lagi Z-Chicken namanya. Wah, banyak nih programnya ya. Z-Chicken. Nanti apalagi nih ayam nih. Iya. Apa tuh, gimana Bu? Z-Chicken itu adalah masyarakatnya kita pilih tadi itu. Nanti kita informasikan bahwa sedang ada program ini ke masyarakat. Masyarakat mengajukan diri. Habis itu kita verifikasi, kita latih. Setelah dilatih kita kasih gerobak, kita kasih alat masak, kita kasih modal. Iya. Basnas menyiapkan beberapa stokis. Di Jambi ini ada 2 stokis yang hari ini ready. Nah, khusus ayam Bu. Khusus ayam, oke. Nah, jadi stokis itu nyiapin ayamnya, tepungnya, minyaknya, sausnya, sambelnya, pokoknya paket lengkap. Tinggal jual tuh. Gitu. Oke. Nah, itu ada 60 titik. Yang sudah ada sekarang di Kota Jambi dan Muaro Jambi. Dan insya Allah tahun ini nanti kalau ada permintaan dari kabupaten kota lain dan Basnas kabupaten kotanya juga siap. Ya.
kami akan melebarkan sayapnya ya. sayapnya untuk program ini. ini. Wah, ini keren ya. Jadi udah komplit ya. Ini baru 3 ya. Tadi kan ada 5 Bu ya. Yes. Oke, yang keempat apa Bu? Yang keempat Jambi Sejahtera. Jambi Sejahtera. Tadi sudah Jambi Sejahtera. Jambi Peduli. Peduli. Oke. Jambi Peduli. Ini bidang sosial lagi nih. Ya. Gimana Bu? Nah, ini Jambi Peduli ini berkaitan dengan bencana. Oh, masuk situ. Jadi Basnas Tanggap Bencana itu di salah satu programnya Jambi Peduli. Jadi Basnas hadir untuk setiap bencana yang dihadapi masyarakat. Begitu. Jadi seperti kemarin banjir di Kerinci. Oh ya. Itu kita ngirim tim kita ke sana dan stay di sana selama 20 hari. Oh ya, emang lagi banjirnya. Ya, kita bikin dapur umum, kita kasih hygiene kit, kita dampingin masyarakat untuk pembersihan rumah ibadah, fasilitas umum pasca banjirnya. Kalau pas hari banjirnya kita siapin makanan, kita kasih ke masyarakat yang terdampak. Habis itu juga kita kasih sembako. Habis itu juga ada pendampingan psikologis untuk anak-anak yang memang terdampak. Gitu. Kan kalau anak-anaknya itu kan butuhnya happy. Betul. Butuh hiburan itu ya. Nah, kita ajak mereka seneng-seneng. Maksudnya seneng-seneng kita ajak bermain dengan mainan-mainan yang mendidik lah. Gitu. Untuk membuat mereka tuh nggak trauma gitu Bu ya. Betul, karena trauma bencana itu biasanya ke anak ngefek banget kan. Iya, betul. Yang baru-baru ini banjir yang melanda Kota Jambi. Di Kota Jambi, di Tebo, di Tanjab Tim, di Tanjabber. Iya. Alhamdulillah Basnas selalu hadir. Itu tim provinsi atau gabungan biasanya? Oh, gabungan. Okay. Ada Basnas yang dari provinsi, ada tim yang dari kabupaten kota. Itu begitu. Open volunteer nggak Bu? Kan biasa anak muda tuh pengen gabung gitu ya. Oh gitu Bu ya. Biasanya kalau sudah bencananya bareng kayak kemarin itu, kita pasti ngajak anak-anak muda yang siap untuk diajak terjun ke lapangan. Oh, cakep ya. Gitu. Ada syarat nggak Bu? Misalkan kan saya juga punya nih banyak kenalan anak-anak muda nih yang mungkin mana tahu dia mau nih ikut nimbrung untuk meningkatkan personal branding dari organisasi dia lah. Jadi dia ikut nimbrung sama Basnas itu bisa gitu Bu ya? Bisa, sangat bisa. Kami terbuka lebar untuk semua anak-anak muda yang mau terlibat di Basnas, ayo. Monggo silahkan. Iya. Gitu. Jadi itu ya. Paketnya tuh bukan hanya sekedar datang doang habis itu bantu, tapi malah paketnya lengkap sampai ke psikologisnya, sampai ke kasih sembakonya. Jadi detail Bu ya. Ya, semuanya kita siapkan. Nah, berikutnya Bu, yang kelima. Yang kelima itu Jambi Takwa. Nah, ini baru yang berurusan dengan agama ya. Keagamaan. Ya, ini gimana nih Bu? Bentuknya. Bentuknya gimana nih kalau yang takwa? Macam-macam. Ada yang penguatan SDM untuk takmir masjid. Oke. Ada yang penguatan untuk beberapa kali pelatihan yang kami lakukan itu untuk bagaimana melaksanakan fardu kifayah. Oh, iya. Kan penting. Iya. Sementara di masyarakat kita kalau itu tidak ada, walaupun itu tidak semua orang, tapi harus bisa. Kalau itu nggak ada bahaya. Bahaya nggak? Berdosa semua satu daerah ya. Iya. Itu yang kami lakukan. Salah satu programnya itu. Begitu. Ada juga nih, yang penting juga. Kalau mau ini sebentar lagi ya hari Idul Raya. Idul Adha. Nah itu kita juga mengadakan pelatihan untuk para Juru sembelih. Oke. Nah, kalau nggak kita kasih caranya kan juga mereka ya masing-masing aja boleh kan nggak sesuai syariat juga Bu ya. Nah itu makanya semuanya memang kita siapkan supaya sesuai dengan syariat. Gitu. Wah ini kalau SDM kayak peningkatan kesejahteraan dai, ustadz, yang tukang ngaji itu masuk nggak Bu ya? Ada juga. Oh ada juga gitu Bu ya? Ada juga pelatihannya. Biasanya kita kerjasama begitu dengan Kemenak, kantor Kementerian Agama. Iya. Gitu. Jadi Kemenaknya mencari SDM-nya, ya biasanya membantu dalam hal mungkin apa yang bisa diberikan kayak pelatihnya mungkin atau pendanaannya ya. Iya, biasanya pendanaannya Basnas, nanti pelatihnya yang menyiapkan itu dari Kemenaknya. Seperti baru-baru ini kita kerjasama dengan Kemenak. Kemenak itu punya program Ustadz 3T. Oh, terluar, tertinggal, apalagi satu lagi terpencil. Nah, itu kan programnya Kemenak sebenarnya, tapi dikolaborasikan dengan Basnas gitu. Kami ikut mensupport para dai ini. Dai itu kan mereka jauh dan tidak semua orang
bisa untuk melakukan itu. Iya, betul. Kami support bahwa kami berikan insentif tambahan untuk beliau-beliau itu lama loh di sana itu 3 bulan dan itu luar biasa menurut saya 3 bulan tinggal bersama mohon maaf suku anak dalam gitu kan yang memang membutuhkan bimbingan tentang keagamaan gitu. Nah, itu luar biasa gitu. Wah, keren. Jadi emang ya sih kalau seandainya suka dalam tuh nggak ada ustadz yang diturunkan oleh Basnas sama Kemenak itu, dia belajar agama dari mana, Nah, itu makanya. Iya juga keren. Wah, jadi ini kayaknya ada proses rebranding, Bu ya, Yes. mengubah persepsi ya masyarakat ternyata Basnas itu bukan sekedar ngurusin zakat yang sifatnya ya biasa lah kayak bagi-bagi sembako saja, tapi justru diberikan program-program yang sifatnya edukatif, ya kan? Sifatnya bahkan tadi mencakup berbagai hal ya, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan sama satu lagi terakhir ini ketakwaan. Wah, cakep ini kan. Nah, ini ke Nurul Ilmi dalam program apa nih, Bu? Apakah termasuk kelima itu atau ada program lain nih ke Nurul Ilmi bikin agenda Ghost to School nih? Iya. Nah, itu agendanya apa, Bu? Ke Nurul Ilmi ini hari ini khusus dan spesial. Jadi memang Basnas Provinsi ini sedang punya program BTP Ghost to School. Oh. Nah, jadi dari pusat atau itu sebenarnya program pusat yang diinstruksikan ke seluruh provinsi dan kabupaten kota, dan untuk Provinsi Jambi ini baru Basnas Provinsi yang melaksanakan. Dan untuk termen pertama ini di kota dan Kabupaten Muara Jambi kita milih 10 sekolah. Dan Nurul Ilmi ini masuk dalam 10 pertama ini. Jadi Nurul Ilmi ini spesial ya. Ya, ini kabar-kabarnya Ketua Basnas nih wali murid Nurul Ilmi kabar-kabarnya. Iya betul. Iya, jadi mungkin dapat juga ya. Alhamdulillah dapat informasi gitu terkait. Nah, berarti itu adalah agenda pusat yang ditelurkan kepada provinsi lalu diterapkan kepada sekolah ya. Iya. Nah, ini tujuan dari Ghost to School-nya apa, Bu? Apakah hanya sekedar edukasi doang itu kan atau apa nih tujuannya? Iya, yang pertama pasti memang sosialisasi program Basnas supaya anak-anak tahu. Betul. Selama ini mungkin mereka dengar-dengar aja atau bahkan ada yang sama sekali nggak tahu. Betul. Tadi saya pas memulai acara, siswa tuh nanya, Ustadz kepanjangan Basnas apa Ustadz? Maksudnya saya tahu kan? Baru dia tahu. Iya betul penting tuh. Iya itu. Nah, ini juga salah satu bentuk syiar dari Basnas untuk sosialisasi tentang keberadaan Basnas supaya semakin banyak masyarakat yang kenal apa itu Basnas gitu, dan ngapain aja sih sebenarnya Basnas gitu. Jangan-jangan banyak juga masyarakat yang perspektifnya masih seperti yang Ustadz bilang tadi. Iya. Sifatnya hanya zakat sedekah ya, ngumpulin terus dikasih aja, ngasih masuk dalam perut kemudian nanti buang hilang gitu, iya. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Nah, pertama itu sosialisasi. Kedua memang kami menjalankan program ini mempersiapkan SDM muda kita. Anak-anak ini kan lagi ini on fire lah, ya, menyala. Betul, lagi menyala gitu kan. Iya. Kalau mereka ini lagi-lagi memang selain mempersiapkan juga berharap mereka ini kan media sosialnya kencang semua, iya, betul, gitu. Kalau mereka dapat ilmu, mereka dapat informasi, itu dibagikan pasti akan lebih kencang lagi. Mempersiapkan mereka ini penting karena bencana itu tidak bisa ditolak dan kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kita bisa meminimalisir kerugian yang kita terima. Paling tidak secara pribadi mereka nanti bisa mempersiapkan diri ketika ada bencana apa yang mau dilakukan. Betul. Begitu. Kalau di Jambi kan ya banjir lah. Ya, banjir. Bisa jadi kebakaran, puting beliung kan. Itu yang paling sering terjadi di Jambi gitu. Nah, itu yang memang harus kami persiapkan untuk anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak ini kalau mereka tertarik dan mau menjadi volunteer dengan senang hati Basnas akan menerima anak-anak. Bangga juga dia pakai rompi Basnas itu iya ya. Dong. Iya. Itu ada nggak, Bu, program seperti itu, Bu ya? Ada. Biar mana tahu kan, biar nanti kalau seandainya memang ada kan informasinya bisa masuk ke Nurul Ilmi, nanti kita pancing aja mereka yang ikut kan. Gitu. Betul sih, Bu. Sebagaimana Ibu bilang tadi, bencana itu kan kita nggak tahu kapan. Nah sekarang kan tadi pas pembukaan acara saya kasih sambutan, saya bilang di era sekarang memang anak-anak remaja yang pemuda itu kan di kategori dipersepsikan individualis. Yes.
maka butuh mereka yang peduli ini gitu kan. Nah, maka orang-orang yang mencetak mereka yang peduli ini kalau sekolah saja mungkin nggak bisa kan, karena mereka tuh perlengkapannya nggak selengkap yang ada di Basnas. Nah, tapi dengan adanya Basnas masuk ke sekolah, ini tentu sangat pengalaman baru ini akan sangat berkesan banget gitu kan. Nah, ditambah lagi kalau memang nanti ada agenda volunteer, wah mereka kita asah skill sosial mereka Ibu ya. Nah, gimana Ibu memandang tentang generasi muda yang saat ini, apakah memang benar seperti itu, dia tuh kayak individualis gitu Bu, atau gimana Bu? Kalau saya sih, saya kebetulan punya anak masih remaja. Baru kelas 2 SMP. Cocok nih. Jadi memang mau diakui atau tidak, hal itu memang kecenderungannya seperti itu. Iya, apalagi dunia gadget yang luar biasa begitu kan. Kalau kita yang dewasa ini tidak mengajak mereka kepada hal-hal yang memang bisa membangkitkan rasa sosial mereka lebih tinggi, khawatirnya ke depan generasi muda ini nggak ada lagi yang peduli dengan negara, dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Bahkan mungkin dengan keluarganya sendiri mereka nggak akan peduli. Cuek gitu ya. Iya, karena menurut mereka ya yang penting diri aku dong gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara untuk bagaimana membangkitkan kepedulian mereka terhadap sesama. Gitu. Apalagi ilmu yang diberikan pada kegiatan hari ini itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan untuk apabila ditemui pada saat olahraga misalnya, karena salah satu materi di BTB itu, BTB Goes to School itu adalah bagaimana menolong teman kita yang pingsan. Pertolongan pertama lah. Betul. Tadi lagi praktek dari atas lagi praktek. Okay. Kita praktekkan langsung. Jadi mereka bagaimana bisa merasakan, mendengar, meraba ketika temannya pingsan itu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya olahraga kemudian temennya pingsan kan, masa manggil rumah sakit dulu langsung ya. Nah itu, kalau mereka punya skill itu pasti itu bisa digunakan. Dan sebagai pertolongan pertama menurut saya itu penting. Gitu. Dan saya yakin di sekolah ilmu ini nggak akan dikasih dong. Betul, kecuali kalau dia ikut PMR. Nah gitu, atau pramuka mungkin. Pramuka betul. Nah seperti itu. Terus selain itu juga banyak ilmu-ilmu lain yang bisa diterapkan ketika dia berada di masyarakat gitu. Nah, jadi penting sekali menurut saya memang bagaimana membangkitkan rasa kepedulian anak-anak ini supaya tidak lari dari yang sesungguhnya. Nah, dan juga saya pernah dengar nih kalimatnya, kalau anak-anak itu tidak disibukkan dengan hal yang positif, berarti dia sedang sibuk dengan hal negatif. Nah, mana tahu kan apakah ada nggak Basnas mengarah ke Goes to School-nya justru ya kayak tadi menyibukkan mereka dengan agenda self development gitu, atau mungkin ada agenda yang branding itu pemuda banget Bu. Ada nggak Bu ya kira-kira Bu? Iya, kalau spesifik seperti itu hari ini belum. Tapi kami sedang mendesain program bagaimana bisa melibatkan anak-anak muda ini terlibat dalam program online-nya Basnas. Oh ada Bu ya? Gitu. Iya, sedang kami persiapkan. Ini saya keep dulu dong. Ini ya pasti belum launching ini. Iya, Oke. Ini saya keep dulu. Iya. Nah ini kebetulan kan kami sedang proses pergantian kepemimpinan baru. Lagi sedang proses. Nanti, insya Allah nanti di kepemimpinan berikutnya anak-anak ini yang sudah programnya sudah siap ini disosialisasikan ke para pimpinan baru. Kalau baru kita launching. Gitu. Dan kami berharap memang banyak anak-anak muda Provinsi Jambi, baik yang ada di sini maupun yang sedang sekolah di luar negeri atau di luar provinsi, bisa terlibat bagaimana untuk ikut memberikan kontribusinya untuk masyarakat Jambi. Kontribusi tidak melulu harus dia yang memberikan uang. Betul. Tapi bagaimana dia melakukan sesuatu sehingga masyarakat Jambi yang ada di luar yang uangnya banyak mau memberikan zakatnya ke Provinsi Jambi sehingga bisa dirasakan juga kebermanfaatannya untuk masyarakat kampung halamannya. Gitu. Iya. Jadi ya betul, anak-anak muda mungkin dia belum punya uang banyak, tapi dia bisa turun sebagai fasilitator kan, membantu juga mungkin mengedukasi teman-teman yang lain kan. Iya. Apalagi kalau nanti emang ada kayak duta Basnas remaja gitu kan. Itu keren Bu ya, nanti bisa mereka masuk ke sekolah-sekolah karena emang kadang tuh bahasa mereka dengan mereka itu kayaknya lebih masuk seperti ya. Bahasa kita yang dalam tanda kutip
agak tuir agak ya. Iya agak. Tapi tadi instrukturnya keren. Itu Jambi Bu ya? Orang Jambi atau dari pusat? Orang Jambi. Oh Jambi ya. Keren tadi instrukturnya meskipun ya sudah beruban tapi sangat asik banget sama anak-anak ya. Itu kebetulan dari Tagana. Oh. Jadi emang Basnas ini bekerja samanya dengan Tagana, dengan BNPB begitu. Jadi memang kami berkolaborasi dengan banyak pihak atau ya. Lain, iya. Gitu. Jadi memang tidak bekerja sendiri sebagai bagian program untuk mensukseskan program pemerintah. Jadi kami ya bekerja sama dengan lembaga-lembaga resmi pemerintah yang lainnya gitu. Pun Basnas ini kan juga lembaga non strukturalnya pemerintah. Iya. Jadi memang punya kewajiban untuk sama-sama mensukseskan program-program pemerintah. Wah, cakep ya. Jadi kita dari penjelasan tadi ya, kayaknya kita tergantikan lah persepsi bahwasanya Basnas itu hanya ngurus uang-uang zakat aja ya kan. Tapi sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya produktif. Betul. Nah, bisa saja dengan program yang dilanjutkan oleh Basnas ini, pertama tadi ya nambahlah UMKM-nya jadi sejahtera gitu kan. Kemudian juga teredukasi juga. Nah, seperti itu. Nah, informasi ini kadang itu nggak didapatkan ya, atau mungkin mereka tuh nggak tahu lah informasi itu dapat dari mana kalau ada program-programnya seperti ini Bu. Nah, kira-kira informasi yang terkait dapat program, bisa menerima program itu dapatnya dari mana Bu informasinya? Sebenarnya Basnas itu punya beberapa media sosial. Ada IG, ada IG-nya, ada Twitter-nya, ada Facebook-nya, ada website juga ada. Website-nya ada. Iya. Jadi silahkan diakses. Gitu. Kalau sahabat-sahabat Nuril atau masyarakat Provinsi Jambi mau dapat informasi tentang program-program Basnas, tadi tidak hanya programnya tapi juga sebenarnya para muzaki misalnya, sebenarnya dikemanain sih uang yang kami bayarkan, kami setorkan ke Basnas? Silakan saja diklik web di Basnas atau IG Basnas akan terlihat. Basnas itu ngapain sih setiap hari? Berapa sih pengumpulannya bulan ini, untuk apa sih uang yang terkumpul itu? Setiap bulan kami melaporkan itu. Terbuka Bu ya. Terbuka dengan gamblang, bisa dilihat oleh siapapun. Dan saya juga lihat kalau ada ketika orang Palestina dapat bantuan dari Indonesia, salah satunya itu logo Basnas Bu. Ya. Nah, itu program apa tuh? Itu bantuan Basnas untuk Palestina. Dan itu juga masyarakat Jambi ini luar biasa. Ustaz. Tahun kemarin itu mulai dari November atau Oktober, saya agak lupa, sampai ke Februari itu pengumpulannya luar biasa untuk Palestina itu. Ya. Seprovinsi Jambi, Basnas Provinsi Jambi ini terkumpul 6 miliar. Lumayan ya. November, Februari, cuma 5 bulan lebih kurang bulan. Ya. Iya. Itu 6 miliar dan itu animo masyarakat luar biasa. Sering banget saya dihubungi oleh ibu-ibu pengajian. Kadang malam, kadang pagi, mereka mau store uang itu. Kan Basnas ditunjuk sebagai lembaga pemerintah yang penyalur ya. Iya. Jadi dikumpulkan sama mereka, di store ke Basnas dari masyarakat Jambi. Jadi luar biasa sekali. Gitu. Nah, uang itu 6 juta sekian, hampir 6 miliar, hampir 6 miliar setengah uangnya kami setorkan ke Basnas RI. Dari Basnas RI itu ada yang diantar ke sana langsung dalam bentuk barang, pakai kontainer gitu ngantarnya. Saya itu kemarin sempat berdiskusi dengan pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, Ibu Syaidah Syakwan. Beliau bercerita bahwa kita Basnas Indonesia ini mengirim 9 kontainer makanan dari Indonesia dibawa ke Palestina. Nah, itu ternyata ongkosnya luar biasa mahal, Tat. Iya dong. Karena ternyata dari Indonesia ke sana itu kita harus membuka jembatan terusan Swiss. Wah, itu mahal tuh. Itu bayarnya mahal ternyata. Iya. Gitu. Nah, itu luar biasa effort yang kita berikan untuk keluarga kita di sana. Begitu. Jadi kalau menurut saya, daripada kita gaya-gayaan ini Palestina bela Palestina, mending sisihkan uangnya sebagian, kita setorkan, ayo ini bukti nyata kita. Betul. Begitu. Langsung eksekusi gitu kan, bikin agenda galang dana ya kan. Memang salah satu yang kita juga sering lakukan di Nuril ini tuh seperti itu kan. Karena kita pengen juga tuh menyadarkan bahwasanya yang namanya saudara kita tuh nggak terbatas sama teritorial gitu kan. Tapi juga di Palestina. Apalagi kemarin nih di bulan ini sih, awal bulan kemarin kita bikin aksi boykot pro Israel gitu kan. Nah, itu ya dalam kan itu juga, dan ternyata
Basnas pun juga ada program khusus itu. Jadi kita senang mendengarnya gitu kan. Nah, mungkin ada nggak Bu agenda terdekat barangkali dari Basnas yang ya yang baru mungkin? Apa Bu kira-kira? Agenda terdekat ini kita ngajak masyarakat Jambi untuk berkurban. Yes. Gitu. Jadi gini, Tat, Basnas ini kan salah satu tugasnya selain mengumpulkan juga mencatat. Mencatat maksudnya? Mencatat dana-dana infak, sedekah, zakat, dan dana sosial keagamaan lainnya, DSKL. Dari semua masyarakat. Oh gitu. Kalau DSKL itu tidak hanya melulu untuk masyarakat yang beragama Islam. Yeah. Jadi misalnya ada saudara kita non Muslim yang mau membagikan uangnya untuk kegiatan keumatan, boleh juga diinikan ke Basnas. Nah itu maksudnya ke DSKL. Nah jadi semua itu tercatat. Nah kami dapat amanat dari Basnas RI, bagaimana dana-dana kurban yang ada di masjid-masjid itu bisa tercatat di Basnas juga ya, supaya kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya masyarakat kita ini melihat tugas-tugas keagamaan inilah. Begitu. Jadi semuanya tercatatnya. Makanya kami mengajak ayo masjid-masjid dananya bisa di-store ke Basnas dulu sebelum untuk beli sapi kurban hewan kurban. Boleh sapi, boleh kambing, boleh apa. Kami mencatat saja. Ya, datanya aja Bu ya. Datanya saja. Setelah itu nanti uangnya dikembalikan. Dan saat mengembalikan uang itu, Basnas menyediakan kantong untuk dibagikan. Oh, lebih ini ya. Maksudnya ada value-nya ya. Betul. Iya. Tidak hanya uangnya masuk ke kami terus tidak ada yang kami berikan sebagai tanda mata, bukan, tapi kami menyiapkan kantong. Oh, jadi lebih bermartabat ya. Iya. Di kantongnya misalnya kalau sapi biasanya itu sesuai dengan timbangan kilonya, berapa kilo. Terus nanti kami siapkan sesuai kebutuhan jumlah berapa kilo sapi itu, berapa yang dibutuhkan untuk membagikan dagingnya. Ya. Nah, kami siapkan kantongnya. Begitu. Yang penting komunikasi dulu gitu ya. Ya, kan? Silakan bisa langsung ke Basnas, bisa menghubungi tim kami. Ya. Kan kami Basnas tuh punya tim pengumpulan namanya. Nah itu nanti yang bisa memberikan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan. Oh boleh juga tuh, jadi kan bentar lagi mau Ramadan nih, daripada beli kresek di luar kan. Iya. Mending mana tahu di Basnas ada menyediakan kresek gitu kan. Iya kita siapkan kantong. Nih cakep nih, nih bagi yang dengar ya bisa nih kerjasama nanti. Mungkin kontak IG-nya, kayaknya IG-nya saya lihat lah IG Basnas, wah aktif nih. Iya. Rutin aktif. Juga ya. Rutin kita ini kan. Cakep ya. Apalagi sekarang lagi Basnas Goes to School ini pasti tiap hari isinya itu. Iya saya. Iya. Informasi itu tentang aktivitas Basnas di Goes to School tadi ya rame kan. Oke. Jadi itu ya sama sekali. Jadi nanti ada program kurban yang menjadikan mendorong ya para muslimin itu berkurban, apalagi kan kalau tidak salah ya Indonesia kan termasuk SDM yang paling dermawan. Iya betul. Kayaknya salah satu yang dinilai itu dari data Basnas deh. Bisa jadi sih. Bisa saja kan. Karena indikator dia itu dermawan tuh apa lah? Oh ya juga bisa saja mungkin dia berinfak ke Palestina barangkali kan, atau mungkin sesama dia perputaran uang itu kan dicatat sama Basnas tuh, kayak kalau tadi dibilang ternyata kalau di masjid daerah saya saja itu sebaiknya dilaporkan ke Basnas begitu ya harusnya ya. Kami biasanya begini, selain pencatatan itu selain yang on balance sheet, ada juga yang off balance sheet. Off balance sheet itu adalah dana-dana yang sudah terkumpul di masjid, itu tidak harus masuk ke Basnas, tapi kami meminta saja laporan dana pengumpulan di masjid begitu. Nah, laporan itu nanti yang kami catat sebagai off balance sheet namanya, dan itu kami laporkan ke pusat. Itu mungkin tak khawatir di audit nggak Bu? Enggak, tidak sejauh itu itulah kalau ke masjid tidak sejauh itu begitu. Oke. Jadi sehingga Basnas pun tahu ya ternyata tingkat religiusnya penduduk Indonesia ini segini gitu kan, gara-gara ada data itu masuk ya. Oke.
Baik, sebenarnya ini nggak terasa Bu, udah mau 1 jam ya. Luar biasa ya. Nah, ngobrol-ngobrol bisa nih. Nah, mungkin bisa ini Bu berikan apa ya harapannya ya untuk masyarakat atau pendengar ya terkait kira-kira yang salah dalam menilai bahasa selama ini. Nah, kemudian apa namanya itu dengan adanya proses rebranding ini kira-kira apa sih yang diharapkan sama pimpinan dari bisnis bahasa itu kok mau mengadakan proses perubahan wajah yang dulunya hanya dianggap sebagai penyalur dana zakat saja tapi udah mulai ke aktivitas produktif itu memang harapannya apa sebenarnya Bu? Baik. Sahabat Nuril di mana saja berada dan masyarakat Jambi, tentunya kami sebagai Amil dari Basnas Provinsi Jambi sangat berharap yang pertama masyarakat mendapat edukasi yang benar tentang Basnas, bahwa informasi-informasi yang hari ini mungkin didengar oleh masyarakat tidak seluruhnya benar seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, bahwa hari ini tujuan dari salah satu misi dari Basnas Provinsi Jambi adalah meningkatkan kehidupan masyarakat, begitu. Nah, makanya arah programnya lebih banyak mengarah kepada usaha-usaha produktif, hal-hal yang produktif, baik dari mulai SDM-nya sampai ke hulunya, mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap program-program tersebut, begitu. Nah, itu yang terkait dengan program, gitu. Berarti apa namanya itu? Kalau seandainya memang ada yang mau menerima manfaat dari program Basnas tadi, apakah ada waktu khusus Bu atau bisa setiap hari gitu? Kalau begini, kalau pengajuannya silahkan setiap hari kami terbuka. Oh ya pengajuannya dulu ya, betul. Ke kantor, nanti seperti biasa di kantor-kantor lain juga masuk ke bagian umum, nanti diverifikasi kelengkapan dokumennya. Kalau mau dapat informasi kalau program ini itu syaratnya apa saja, datang aja ke kantor. Ya betul. Ini dipaparkan di sini panjang juga nggak nyata juga nih kan. Yang pasti memang yang boleh dapat bantuan dari Basnas itu adalah yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Nah, ini jangan sampai ngaku-ngaku deh. Jangan sampai ngaku-ngaku ya. Karena bakal diverifikasi. Iya. Karena nanti tim kami setelah mendapat pengajuan, kita verifikasi data, kelengkapan dokumennya lengkap misalnya, terus kami akan lakukan survei. Nah iya, ini nggak bisa dimanipulasi nih datanya. Betul, nggak bisa begitu. Bahkan ada juga program kami yang bekerja sama dengan Perkim dan PU. Perkim tuh Bu? Pemukiman rakyat. Iya. Nah itu kan programnya adalah bedah rumah. Oh ada juga bukan ada juga. Dari Basnas Bu? Iya, kerjasama dengan PU dan Perkim. Nah itu yang melakukan survei kami. Nanti datanya dari Perkim dan PU. Terus tahun ini kalau tidak salah kami punya punya program bareng dengan Perkim dan PU atau ada 50 rumah. 250 rumah. Oh, seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi. Nah, itu nanti tapi ini belum jalan. Kami sedang verifikasi data dari PU dan Perkim. Nah, nanti setelah datanya kami terima, kami akan turun bareng-bareng untuk survei. Oh, survei dulu. Iya, gitu. Kalau udah pas baru ya. Kalau sudah pas baru nanti PU dan Perkim membangunkan rumahnya, kami membangunkan sanitasinya. Pembagian tugasnya apik ya. Betul. Nah, itu juga programnya tidak hanya Basnas Provinsi, juga dengan Basnas Kabupaten Kota. Gitu. Jadi bekerja sama, benar-benar program kerjasama. Tapi ya itu tadi untuk kebersamaan, untuk umat. Iya, Masya Allah. Setelah verifikasi, tim kami melihat dan ini benar-benar dan survei itu biasanya tidak hanya langsung datang ke rumah tapi juga ke misalnya tetangganya barangkali ya. Tetangganya yang memberikan surat keterangan tidak mampu siapa? Oh iya, Pak RT-nya barangkali kan. Pak RT-nya. Kalau itu misalnya tidak hanya Pak RT, harus sampai ke kantor desa. Nah, sampai ke sana kami nanti akan lihat benar semuanya benar baru masuk ya. Masuk begitu. Cakep. Jadi apa namanya tuh
Basnas sepertinya terbuka banget ya, tinggal kita mau mengajukan apa tidak, dan kita bertanggung jawab terhadap nama yang kita ajukan itu atau program yang kita ajukan itu. Betul. Yang penting kalau diverifikasi, cocok. Nah, maka insya Allah akan dibantu sama Basnas. Wah, cakep ya. Oke, Bu, ini udah 1 jam ya. Mungkin bisa diberikan apa ya, closing statementnya lah tentang topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana program-program Basnas ya, sehingga harapan diketahui oleh masyarakat kita sebagai Nurul Radio yang kebetulan juga Basnas datang ke sini nih. Jadi kita mau bantu juga nih terkait penyampaian informasi, sehingga wali murid yang ya Nurim ini wali muridnya ada 3.000 lebih, Bu. Wow. Siswanya 3.000, siswa 3.000 ya kan. Nah, berarti wali muridnya sekitar 3.000, kalau dikali 2 6.000-an gitu kan. Nah, nanti yang lagi dengar yang mau jemput, ini bentar lagi mau jemput anak nih. Ini dengar pakai mobil nih kan. Nah, jadi tahu nih ternyata Basnas ini programnya banyak. Nah, tinggal kita bisa berkolaborasi apa tidak kan, itu boleh didiskusikan nanti sama Basnas. Dan saya tahu pasti 3.000 wali murid itu semuanya tergolong muzaki. Wah, ini masuk nih. Karena pasti yang sekolah di Nurul ini itu nggak kaleng-kaleng. Iya, masuk kolamnya nih. Iya, boleh juga Ibu kalau seandainya ada mau beriklan program di Nurul Radio, kita bisa seperti itu kan. Mana tahu kan nanti ada program berikutnya. Iya, kita bisa kerjasama nanti. Betul, kan karena emang cocok betul. Saya baru ingat juga ya, iya aja muzaki ya. Wali murid muzaki nih. Oke, mungkin bisa nih kasih closing statement-nya nih terkait pembicaraan kita pada pagi hari ini. Oke. Baik, sahabat Nuril dan masyarakat Provinsi Jambi, saya mengajak seluruhnya untuk mari kita sama-sama berzakat ke Basnas sebagai satu-satunya lembaga non struktural pemerintah resmi penerima zakat. Dan saya lupa mengingatkan bahwa bukti pembayaran zakat itu bisa mengurangi kewajiban pajak. Oh, gitu ya. Gitu. Wah, berarti ini nambah nih add value-nya ya. Ya, jadi para wali murid sahabat Nuril, masyarakat Provinsi Jambi yang memang mau berkontribusi untuk sama-sama membangun masyarakat Jambi, mari sama-sama berzakat ke Basnas. Insya Allah dananya kami catat dengan akuntabel, kami laporkan dengan transparan, dan kami salurkan dengan tepat sasaran. Wow. Gitu. Dan dengan program yang bervariatif, program yang bervariatif. Boleh juga kalau misalnya ayah bunda sahabat Nuril dan masyarakat Provinsi Jambi mau berzakat ke Basnas dengan menyertakan calon penerima zakatnya. Langsung ditargetin. Ya, boleh. Itu namanya zakat muqayyad. Zakat yang menyertakan calon penerimanya atau mustahiknya. Boleh, silahkan. Di Basnas Provinsi kita punya beberapa nama yang rutin setiap bulan itu menyetorkan uangnya dengan menyertakan nama calon penerimanya. Begitu. Jadi jangan khawatir. Ada banyak solusi di Basnas Provinsi kalau Bapak Ibu mau menyalurkan zakat infak dan sedekah. Kalau seandainya dia nggak ada waktu tuh pergi ke kantor Basnas, itu gimana Bu solusinya? Bisa dijemput. Oh, bisa dijemput? Bisa dong. Wah, keren banget nih. Tapi itu zakatnya harus di atas 1 juta. Iya dong, masa 5.000 dijemput sih. Gitu. Iya. Boleh kita jemput di mana saja. Mantap nih. Jadi siap sedia nih kan? Atau mungkin ada yang mobile-nya Bu? Boleh. Elektroniknya ada juga. Ada juga itu. Silakan dilihat di web. Di IG kami ada. Gitu, bisa. Kalau Bapak Ibu datang tidak harus membawa uang cash ke Basnas. Kami menyiapkan QRIS. Wah, lagi ngikutin zaman nih ya. Iya. Boleh dengan senang hati. Silakan. Oke. Baik. Itu sahabat saya ya. Jadi banyak sekali fasilitas yang diberikan, kemudian udah diberikan, tinggal kita mau apa tidak nih untuk pergi ke sana. Dan kalau seandainya kita mau berkolaborasi pun juga disediakan. Kalaupun dijemput juga disediakan. Luar biasa banget nih. Paket lengkap nih kan. Masya Allah ya. Dan juga output dari apa yang dizakatkan di Basnas pun juga bisa kita lihat di Instagramnya, juga aktif saya lihat ya kan. Jadi itu meningkatkan kepercayaan lah ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu udah
mampir di studio Nuril Radio ya. Kebetulan ibu ini juga sering dengar Nuril Radio nih. Nah, jadi cocok nih kan. Setiap hari saya dengar. Setiap hari, Masya Allah. Masuk mobil, hidupin mesin langsung Nuril. 102,7 FM. Dan ternyata hari ini ibu yang justru menyuarakan suaranya di Nuril Radio. Semoga nanti ke depan kalau ada event lagi kita undang lagi. Amin, ya. Amin. Terima kasih sekali lagi, semoga Basnas selalu sukses selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sama sekali itulah bincang-bincang kita ya pada pagi hari ini tentang aktivitas-aktivitas yang ada di Basnas, sehingga itu bisa kita jadi tahu tentang Basnas, kita dipaham dan mungkin kita akan melakukan aksi yang nyata. Ya. Apakah kita nanti bisa berzakat di sana, berimpak di sana atau berkolaborasi, apapun insya Allah Basnas bisa menerimanya. Asalkan tadi sesuai verifikasi ya. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wasil Tanjung sebagai host pada pagi hari ini. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV,